saya ingin menyampaikan apa yang pernah didawuhkan oleh Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kelak nanti di surganya Allah, dikatakan kepada sahibul Qur'an. Ingat, ketika disebut sahibul Qur'an, maka sahib itu yang akar katanya dari sahiba yashabu, memiliki makna orang yang menemani, teman setia dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama dan juga pakar bahasa yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an. Beliau menjelaskan, beliau mengangkat beberapa ayat terkait dengan itu. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq disebutkan secara eksplisit di dalam surah At-Taubah. idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka makna sahib di sini adalah seorang sahabat yang betul-betul datang tidak hanya ketika dia butuh, tidak hanya ketika susah. Maka disinilah urgensi bagaimana kita senantiasa berinteraksi dengan kalamnya, yaitu Al-Quran. Jangan sampai kita ini hanya mendatangi Al-Quran ketika kita dalam kondisi butuh. Maka yang demikian itu tidak bisa dikatakan sahabat sejati. Para mustami'in, mustami'at, para pemirsa, adik-adik HTQ dan juga para pecinta Al-Quran rahimakumullah. Lalu lanjutannya di situ dikatakan yuqalu li sahibil Quran iqra, bacalah. Nanti kelak di surganya atau di akhirat sudah tidak kita temukan lagi yang namanya mushaf secara tercetak ini. Maka beruntunglah kalian yang memiliki hafalan sempurna, apalagi sampai salafina juz'an kamilan. Maka ini patut kita syukuri dengan cara kita senantiasa menjaga hafalan kita, lalu kita tidak lanjuti dengan mentadabburi, dan tentunya setelah itu kita berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para adik-adik rahimakumullah, nanti di akhirat kita disuruh baca. Bagi yang tidak hafal atau yang hafal berapapun, maka syukurilah itu, tingkatkan terus, karena itu modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita di dunia kita setor kepada musahih, setor kepada mustami, setor kepada badal, setor kepada kiai, setor kepada ustadz, tapi nanti di akhirat insya Allah kita akan setoran langsung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Disitulah peringkat kita, derajat kita di hadapan Allah akan naik sesuai dengan sampai di mana kita mampu membaca ayat terakhir yang akan kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan hadis itu adalah iqra wartaqi. Wartaqi, kita diperintah untuk naik. Lanjutannya yang menarik ini, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan tartilkanlah Al-Quran sebagaimana engkau biasa terus-menerus mentartilkan Al-Quran ketika hidup di dunia. Yang menarik di hadis ini adalah kama kunta turattilu. Rasulullah bersabda menggunakan fi'lul mudhari', yang fi'il mudhari' itu menyimpan makna istimrar, menyimpan makna kontinuitas, sehingga maknanya sebagaimana kamu ketika di dunia terus-menerus dan biasa untuk ngaji tartil. Hadis itu tidak mengatakan, di dalam matan hadis itu Rasulullah tidak bersabda mengatakan kama kunta rattalta. Seandainya menggunakan kama kunta rattalta, maka seseorang yang baru tartil satu kali saja itu bisa masuk dalam khitab hadis ini. Tetapi di situ adalah kama kunta turattilu, sehingga maknanya para ulama mengartikan ini berarti perintah tartil ini sesuatu yang sangat penting. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tadi itu warattilil Qur'ana tartila, yaitu tartil yang serius, tartil yang sungguh-sungguh. Para mustami'in, mustami'at, adik-adik HTQ dan juga pecinta Al-Quran dimanapun berada. Lalu kemudian lanjutan hadis ini, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Maka sesungguhnya posisi Anda, kedudukan sampean di hadapan Allah, di sisi Tuhanmu adalah terdapat pada akhir ayat yang mampu engkau baca di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita betul-betul ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, yang menjaga kalamnya hingga akhir hayat kelak kita, sehingga
ketika kita menghadap Allah, Al-Quran itu tetap ada di dalam dada kita. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Al-ayat. Para mustami'in, mustami'at, para pemirsa rahimakumullah. Terakhir, ada hadis yang sangat terkenal sekali yang sering kita baca. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya kelak nanti di hari kiamat, di hari akhir nanti, Al-Qur'an akan datang kepadamu memberikan syafaat kepada li sahibihi, yaitu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, yaitu memberikan syafaat kepada ashabnya. Ashab itu adalah jamak dari sahib. Yang menarik di hadis ini sekali lagi adalah pilihan kata. Ketika Rasulullah tidak menyatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li qurra'ihi atau li qari'ihi, tapi Rasulullah mengatakan li ashab, karena ashab itu termasuk dalam segala kondisi dia selalu bersama Al-Quran, termasuk membacanya, mentadabburinya, dan tentunya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dan menjadi ilmu yang nafi'an mubarakan di din wa dunya wal akhirah. Syukran ala husni ihtimamikum. Naltaqi fi ma ba'd insyaallah. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.